Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tema readingannya adalah seseorang yang saat ini ada dalam perasaanmu, ada dalam pikiranmu. Seperti apa ya saat ini kondisi dia? Oke, the Tower. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Aku ngerasa dia keadaannya memang lagi kurang baik ya di kehidupannya. Kita lihat mengenai apa. Oke, di sini ada finansial. Entah ya, kalaupun ini perasaan dia bingung, perasaan dia memang sedang banyak pertimbangan, ini entah mengenai hal apa, tapi kalau dari Tower sendiri ada suatu halangan, rintangan ya yang menyebabkan saat ini dia ada kebingungan di dalam situasi yang saat ini sedang dia alami. Jadi gini, di hubungan ini kita lihat lagi the sun. Oke. Di hubungan ini sepertinya kamu sama dia ini memang merasakan cinta yang indah ya, cinta yang hangat, cinta yang harmonis. Tetapi di hubungan ini tuh ada kebingungan yang mana situasinya lagi nggak bagus saat ini. Aku ngeliat di sini ada halangan, ada rintangan yang begitu besar dan terlihat memang sudah sangat tidak bisa dijaga nih. Nggak bisa kalian tuh kayak melewati ujian ini, nggak bisa bersatu pada akhirnya ya. Aku ngerasa gini, bingung dia ya, dalam keadaan bingung sekali saat ini dan hatinya memang mengarahnya ke kamu ya. Aku rasa dia mengarahnya ke kamu karena ada desain di sini. Dia senang, dia gembira, dia happy, dia bahagia ya. Hatinya saat mengingat kamu atau memalingkan pandangannya kepada kamu, ataupun dia sedang menatap sesuatu selain diri kamu, tapi di hati dia sangat bahagia, senang gitu ya, mengenal dan memiliki hubungan dengan kamu saat ini. Tetapi memang secara terlihat dalam kenyataan ini hubungannya sulit untuk disatukan. Ada penuh dengan pertimbangan dan aku rasa ini sikap yang terlihat ini adalah karena situasi, bisa jadi karena finansial juga yang berpengaruh di hubungan ini sehingga banyak kesalahpahaman gitu, banyak cekcok, banyak seperti hambatan ya. Jadi banyak hambatan dikarenakan finansial sehingga hubungan ini tuh kayak banyak banget masalah. Kalau saja mungkin finansialnya lancar, finansialnya terjamin, ini udah pasti ya, halangan ini tuh kayak gampang disingkirin. Ini lebih ke faktor finansial yang membingungkan dalam hubungan ini. Menjadi pendukung nomor satunya adalah finansial, tapi yang membuat bingung adalah halangan di hubungan kalian saat ini. Kita lihat lagi energi dia ya. Aku ngeliatnya gini, dia masih sayang kamu gitu dan berharap banget di sini dia bisa memberikan kasih sayang, perhatian itu lebih. Ya mungkin kamu menginginkannya sesuai dengan apa yang pernah kamu ucapkan kepada dia, tapi dia pingin memberikan yang lebih tanpa kamu minta gitu. Sesuatu yang ingin dia suguhkan ya, sebuah kebahagiaan dari hasil keringatnya dia, ataupun sesuatu yang datangnya dari dalam kalbunya tanpa diminta sama kamu, dia ingin memberikan itu. Ya, apapun yang saat ini dia miliki, apapun yang saat ini mungkin dia sembunyikan ya dari orang lain atau mungkin dari keluarganya ya, ini dia akan memberikannya kepada kamu. Dia pingin banget bahagiain kamu tanpa kamu minta. Dia pingin banget kasih kebutuhan, keperluan. Ya intinya
dia ini mensupport kamu, bahkan dia ini mau menjadikan dirinya andalan buat kamu. Jadi tanpa ada keributan ya, tanpa ada protes, komplainan dari kamu tuh, dia mau bergerak memberikan hal itu tanpa harus repot-repot kamu minta gitu. Dia udah, emang di pikiran dia tuh udah ada tujuan ke sana, udah ada planning ke sana, tapi memang yang jadi hambatannya adalah dia tidak memiliki banyak apa ya, kayak pekerjaannya ini tidak membuat dirinya itu bahagia karena yang dihasilkan, yang dia dapat dari pekerjaan tersebut uangnya sedikit gitu. Padahal ini yang pengen dia kasih ke kamu saat ini. Gitu ya guys ya. Aku jadinya gini, aku langsung ter apa ya, kayak ke distract ya, ada intuisi berbisik seperti ini. Hubungan kalian ini sebenarnya kamu jangan ada keraguan ataupun jangan ada ketidakpercayaan deh, intinya gitu sama dia, jangan nggak percaya gitu. Dia ini punya banyak tujuan yang positif ke kamu gitu ya. Dia juga pengen ngasih apa aja pokoknya tanpa kamu minta, dia pengen ngasih. Tetapi di sini dia terkendala finansial, dan finansial inilah jadi penentu kebahagiaan atau kemunduran hubungan kamu dan dia. Terutama dia ngelihatnya gini, dia pengen jumpa sama kamu kan butuh uang ya. Jarak juga di sini mungkin yang tidak sebelah rumah gitu, jadi sulit ya buat dia. Dan dia bukannya dia adalah seorang pemalas, bukannya dia adalah seorang yang tidak produktif, justru dia adalah apa ya, unsur api. Dia adalah seseorang yang terlahir dari elemen api ya. Udah pasti tahu kan elemen api itu apa? Leo, Aries, Sagittarius. Kalau sudah cinta, dia nggak akan segan-segan memberikan apa yang dia punya gitu. Nggak diminta, nggak usah kamu minta repot-repot. Dia akan usahain, bahkan saat ini pun dia nggak punya uang, dia akan usaha untuk ya membahagiakan kamu di situ. Lalu apalagi sih yang menjadi halangannya? So pasti ini adalah sesuatu yang membuat kalian berpisah saat ini. Anda tower ya, the tower ini bisa jadi hubungan kamu sama dia terjeda atau memang pisah karena halangan ini finansial, dan juga mungkin komunikasi antara kamu dan dia, cara membangun, merawat, memelihara hubungan ini tidak sejalan, tidak sepemikiran, banyak kecurigaan, ketidaktenangan hati yang membuat akhirnya rusak ya komunikasi, bahkan tidak bisa membangun kembali hubungan ini. Jadi benar-benar saling diam, namun terlihat energinya dari si dia saat ini masih menggebu-gebu, masih gede banget pingin dapetin kamu atau pengen selalu apa ya, sehidup semati. Kalau aku rasa dari kartu si The Sun di sini, kebahagiaan yang sangat luar biasa adalah memiliki kamu, memikirkan kamu, berangan-angan tentang kamu, melamunkan tentang kamu. Namun kondisi dan kenyataan yang ada tidak memberikan peluang, tidak memberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya kalian bisa bersama gitu. Jadi beberapa kali mungkin kalian bisa ya, dan saatnya ujian ini datang menghadang diri dia, dan kamu mungkin banyak kekeliruan cara berpikirmu, cara menangkap ujian ini berbeda dengan diri dia ya. Dia mungkin masih terus fokus di uang karena memang kalau ada uang tuh gampang ya dalam segala urusan, tapi di kamu mungkin lebih kepada dia kurang peduli, dia tidak mau usaha, nggak punya perjuangan buat kamu. Padahal kamu di sini sebagai orang yang memiliki ujian tingginya ya. Jadi sebetulnya halangannya ada pada diri kamu juga di belakang ya. Jadi kalau kamu sebenarnya orang yang tidak memiliki beban, udah pasti ya kamu punya pemikiran yang bisa sejalan sama dia.
terutama dalam hal penuntutan. Penuntutan tuh apa sih? Kok ada penuntutan segala? Iya jelas, karena keluar kartu Prince of Cups dan The Tower ini. Bahkan ada Two of Pentacles yang selalu meminta pertanggungjawabannya dia gitu, meminta hak mulah gitu. Sebagai pasangan, kamu pingin diberikan sesuatu yang seharusnya memang tidak usah diminta gitu. Jadi tanggung jawabnya dia ke kamu, hak kamu harus diberikan. Tetapi ya itu dia, tanpa kamu minta dia pingin ngasih, tapi jalannya emang susah. Dia nggak bisa ngedapetin ya seperti yang kamu inginkan gitu. Jadi nggak bisa ngasih, gajinya kecil misalkan, penghasilan dari usahanya nggak ada gitu. Sebelum ke kamu tuh harus dikasih dulu sama orang yang dekat dengan dia, karena di sini ada The Sun ya, ini berurusan atau ada ikatan dengan keluarga. Jadi udah otomatis mungkin bapak ibunya dulu yang dikasih gitu ya, atau juga kewajiban dia kepada orang lain lainnya ya, kepada partner bisnisnya mungkin dia punya tunggakan atau apa ya. Ini kan udah ini kan sudah jelas kamu bakal yang terakhir dapet gitu ya. Dan di sini kamu mungkin tidak tahu, tidak sabar, dan tidak mau mengerti bagaimana kondisi dia, sehingga sering terjadi percekcokan atau salah paham dalam komunikasi gitu ya, yang membuat dia pada akhirnya banyak berubah dalam bersikap ke kamu. Ada Tower loh, bisa kecemburuan, keruntuhan finansial, kehancuran keluarga. Ini melibatkan segala hal dalam kehidupan yang membuat dia tuh kayak harus hati-hati banget, dan kamu tuh harus sabar gitu. Kalau di sini dianya adalah laki-laki ya, perasaannya lebih kuat ke kamu, maka hubungan itu akan awet. Tapi kalau kamunya yang kenceng tapi dianya enggak, ya hubungannya cepat berakhir. Aku ngerasa dia sebagai seseorang yang aku lihat ya, dia ini tipenya maskulin. Dia nggak tahu laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas dari kartunya ini kebanyakan yang keluar kan laki-laki ya. Semoga ini adalah untuk dia yang laki-laki gitu. Dia yang kenceng banget rasanya ke kamu, makanya dia kepingin gitu loh buat memperjuangkan kamu. Tapi ada halangan di belakang kehidupan ini, terutama di kamu yang membuat terhambat jalannya. Queen of Swords. Energinya saat ini dia pengen tegas kok, pengen bersikap tegas di dalam hubungan ini, karena hubungan itu banyak apa ya, kalau aku lihat tidak sehat, dan dia juga berpikirnya gitu, tidak ada perkembangan gitu, nggak ada kemajuan yang signifikan juga yang dia lihat, gitu-gitu aja. Yaitu yang membuat dia kayak lama banget sih gitu ngedapetin, lama banget sih kepingin seutuhnya gitu, seutuhnya dengan kamu. Kita lihat lagi ya untuk perasaannya dia nih gimana ke kamu saat ini. Itu kan energinya saat ini dia pingin ada perjuangan, tapi ada halangan di sana, itu yang membuat dia bingung. Dan faktor utamanya juga adalah finansial. Kita lihat bagaimana perasaan terdalam seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Oke, di sini ada the Death, the Seven of Pentacles, ada Five of Pentacles, the Moon, dan the Lovers. Sebenarnya perasaan dia sayang banget sama kamu. Secara fisik juga dia nggak bisa lepasin kamu ya. Ini ya, kadangkala kesulitan ini kan datang di setiap hari, dan ini membuat dia tersiksa secara batin, panas hati, pikiran juga panas ya, dan ini membuat suhu tubuhnya juga panas. Bisa jadi saat ini dia emang gak enak badan atau meriang atau apalah ya, membuat emosinya mungkin naik, membuat ketidaknyamanan dia di dalam berkomunikasi dengan siapapun ya. Ini akibat dari perasaan atau keinginan dia yang tidak terpenuhi gitu. Aku rasa juga energinya dia di dalam perasaannya hingga saat ini dia masih nunggu kamu. Jadi dia mau berusaha dulu nih ya, walaupun ini tidak dia kasih tahu usaha dia apa untuk ngedapetin kamu, tapi yang aku lihat di sini dia berusaha. Bahkan dia menunggu. Kalaupun kamu mungkin tidak sabar dengan usaha dia, kamu menghubungi lebih dulu, dia menunggu ya. Dia terbuka, dan dia juga tidak memandang kamu itu apa ya, repot atau masalah, tidak.
Justru dia sebenarnya pingin banget gitu ada kesempatan ya, walaupun tuh nggak tiap hari, tapi bisa ketemu sama kamu, bisa saling melepas rindu. Aku lihat juga dia pingin banget em, apa ya, seperti ditemani lah hari ini gitu. Energinya memang kayak manggil gitu loh. Dia pingin dikunjungin, pingin ngobrol, pengen ditemani, intinya dari dekat, bukan by phone ya, di Five of Pentacles. Tapi sedih gitu keadaannya, tidak menentu. Apa yang jadi keinginan itu kayak sulit banget digapai. Ini terutama ngedapetin kamu ya, bukan masalah finansial ataupun kekayaan. Dia susah banget ngedapetin kamu. Pertama memang kalau aja ada uang ya, dia gampang banget mungkin melakukan sesuatu lah, intinya gitu. Ini karena uang sih, karena uang juga membuat dia kayak stuck di tempat, bingung juga sih gitu ya. Karena ini aku lihat benar-benar wilayahnya atau tempat tinggal kalian tuh betul-betul memakan biaya kalau mau ketemuan. Ini benar-benar LDR loh. Jadi LDR tuh banyak sekali ya problematikanya. Kadang kalau tidak punya rasa percaya itu benar-benar udah nggak akan bertahan sampai bertahun-tahun. Gimana yang sudah menikah ya? Aduh, pasti pasangannya ditinggal di rumah harus punya kepercayaan 1000%. Ya kalau enggak pasti hancur. Karena pasti akan sering ada keributan di sini, masalah finansial nggak terpenuhi gitu ya. Masalah mungkin juga seksnya juga nggak terpenuhi karena jauh LDR ya. Aku lihat the moon soalnya berdampingan dengan Five of Pentacles dengan the Lovers, udah pasti dia punya gairah yang cukup besar. Makanya kalau nggak ada uang nggak bisa bertemu, komunikasi jadi renggang. Sebenarnya itu kekurangan dari adanya mid time kalian berdua gitu loh guys. Sebenarnya kalau LDR itu memang emang harus ada ketemu sekali, sebulan sekali gitu, atau 2 minggu sekali. Tapi kalau udah biayanya gede gitu memang jadinya terkendala kan, rusak lah hubungannya. Mau nggak mau harus ada salah satu yang ngalah untuk ngedatengin dia, dan mungkin berhenti kerja atau mungkin pindah rumah untuk mendekat, untuk bisa jadi seatap ya kalau ini udah menikah. Tapi kalau ini belum menikah ya ini susah. Kalau nggak ada pertemuan, nggak ada apel sebulan sekali tuh, seminggu sekali kan ngabisin biaya tuh, nggak mungkin. Harus ada pindah tempat juga. Yang jadi pemikiran kamu adalah resiko di sana seperti apa. Kamu mungkin kurang beruntung karena tempatnya mungkin nggak sesuai gitu ya. Kamu juga sudah observasi mungkin apakah kamu nanti akan sukses atau enggak kalau kamu pindah ke sana. Dan ternyata kamu juga banyak ujian dari keluarga, dari orang tua, dari diri kamu sendiri yang membuat akhirnya memang nggak bisa pindah kerja ke tempat yang deket dengan dia gitu ya. Semesta kayak ngalang-ngalangin gak sih? Banyak banget apa ya, kayak sulit banget buat ketemu aja sulit gitu. Lucu nggak, tahun ini 2024 ini kita bacain orang timeless ya, mau kapannya, tapi ini aku baca kan orang ini tuh kasihan banget loh gitu. Masa udah tahun 2024-nya susah banget buat ketemuan tapi masih ada status hubungan pacaran atau pernikahan, tuh luar biasa. Tapi kalau mau jujur pasti nggak kuat. Ada godaan ya pasti ada, cuman yang aku lihat di sini belum terlihat penggodanya ya. Yang jelas dia memang perasaannya sayang sama kamu. Iya, dia mencintai kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan kalau mungkin ketemu pun kamu sering dipeluknya ya, mau mau apa, mau lagi apa, nggak dilepas gitu ya. Emang dia sesayang itu sama kamu. Dan saat ini yang aku lihat the moon, dia sedih karena kalian saling berjauhan. Dia sedih karena sebetulnya dia menginginkan adanya kedekatan. Dia inginnya adanya sering bersama. Itu pun gak sering bersama, maksudnya gini loh, jedanya gak terlalu jauh sih gitu kalau ketemuan gitu. Nggak setahun sekali, itu kan bener-bener rusak ya. Rusak hubungannya, nggak mungkin bisa bersatu. Itu mustahil. Harus ada 1 bulan sekali ketemu, mustahil 3 bulan sekali juga. Pasti akan ada ujian yang luar biasa yang membuat kamu nanti bersangka-sangka
dan mencurigai dia. Kita lihat ya untuk kedepannya seperti apa. King of Cups, dia akan selalu mencintai kamu ya, dan menjaga hubungan ini, tetapi memang besar ujiannya karena terombang-ambing di lautan. Walaupun dia pakai kendaraan, pakai kuda, kalau namanya lautan gimana sih, ombak kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi ya, tiba-tiba besar, tiba-tiba nggak bisa jalan ya. Kadang kalau sudah di lautan tuh susah kan teman-teman, kalau mesin mati ya kan, kalau misalkan tidak ada yang menolong, harus menunggu berjam-jam dari pantai gitu ya. Kalau dia lagi di tengah laut, siapa yang bisa bantu kecuali semesta ya. Kita bisanya ngandelin semesta untuk bisa memberikan kekuatan ya dalam saat dia menunggu kamu. Karena apa? Karena godaannya banyak. Kalau nggak sering minta dari semesta ya udah pasti oleng gitu ya. Karena aku lihat juga memang Tuhan yang menggerakkan hubungan kamu dan dia, sehingga dia masih menetap di kamu, tapi memang jalannya susah karena tidak ada finansial uang. Three of Wands tuh kan, sampai saat ini dia masih menunggu kamu. Ini sayangnya ke kamu, ini masih menunggu kamu hingga saat ini. As of Pentacles, ya betul banget. Dalam kenyataan yang ada memang menginginkan sebuah pertemuan gitu ya. Emang susah kalau nggak ada uang tuh. Pentacles semua ya, ini Pentacles ya, Pentacles. Berarti memang ya kalau hubungan ini salah satu mungkin kalau dia susah ya dalam bekerja, gaji kecil ya, salah satu lah. Kalau kamunya bisa ya ini akan terjadi keharmonisan. Cuman kalau di kamunya juga sama pas-pasan, kamunya juga menuntut hakmu ya, ingin diperhatikan juga, ingin diperlakukan baik, nggak mungkin kamu terus mungkin yang biayain, pengennya saling gitu. Nah ini juga repot. Tapi kalau kamunya memang sudah berikhtiar untuk mencari pasangan atau memiliki pasangan atau menikah dengan dia, dan kamu udah tahu jalan hidupnya seperti ini, keuangannya seperti ini, kamu pasti akan membela dia gitu. Cuman kan namanya manusia ya, apalagi kalau misalkan pihak perempuan gitu, kalau udah keseringan ngasih uang, sering membiayain, mungkin ada titik lemahnya, ada titik capeknya, dan terpengaruh oleh beberapa berita dari luar ya, datangnya itu yang meracuni hubungan gitu ya. Banyak mendengarkan mungkin hal-hal yang keluarnya dari media sosial yang membuat kalian dan kamu terutama yang membiayai ini jadi lemah hatinya. Nah, kan kalau kamu terus yang ngasih uang gitu ya, biaya keluar dari kamu. Ini kalau kamu perempuan ya, jadi kamu juga nuntut hak kamu. Kamu berhentilah di sini berusaha untuk menjaga dan merawat hubungan ini, dan kamu mulai berpikir negatif terhadap dia. Jadi kamu kalau apa-apa ya yang terjadi pada diri dia, misalkan dia mendapatkan sesuatu dari usahanya dia, dari hasil dia bekerja, nampaknya tidak terlalu besar yang dia dapatkan, namun apa yang dia hasilkan ini dia berikan kepada orang yang terdekatnya dulu sebelum kepada kamu. Jadi seakan-akan kamu mempengaruhi jiwa kamu untuk selalu menuntut kepada dia. Dia di sini tidak bisa memberikan hal semacam itu ke kamu gitu ya, mungkin memfasilitasi pulang perginya kamu untuk ngejumpai dia atau memberikan tempat tinggal gitu ya. Kalaupun kalian ini sudah bersuami istri, sudah menikah, dia belum punya tempat tinggal, dan tempat tinggalnya ada di kamu yang pakai, tapi dia di sana mungkin tidak punya ya, mungkin dia juga tinggalnya di di tempat perusahaannya, di mes gitu. Jadi kalau ada kamu mungkin tidurnya di luar tuh bagaimana ya, dia belum punya pikiran positif, misalkan gini, biarkan nanti ke istrinya atau suaminya dateng punya tempat tinggal, dia mau sewa misalkan 1 tahun gitu ya, udah dibayarkan, jadi dia nggak usah tinggal di dalam perusahaan ya, ada mes, ada tempat tinggal di sana, jadi dia bisa tinggal sendiri. Atau mungkin juga dia lepas, biasanya kan ada yang gabung sama kawan-kawannya di sini ya, di dalam pekerjaan ini mungkin
Ya dia harusnya punya inisiatif lah, tapi di sini dia nggak begitu. Jadi dia nggak dia nggak berpikir kamu akan berpikiran negatif atau sejauh itu ke dia. Makanya dia kaget saat tahu ternyata kamu menuntut hal itu semua, dan ini yang mempengaruhi apa ya, kayak oh sama aku jadi perhitungan ya gitu ya. Padahal nggak gitu maksud kamu, tapi dia berpikirnya ke arah sana. Dia pikirnya gitu, jadi ngerasa kalau dia itu nggak mau ngeluarin uang, dikiranya dia itu pengen enak, padahal memang dia nggak punya pikiran ke sana ya. Awalnya mungkin dia mikir kamu bener-bener ikhlas gitu ya, dan ini jadi guncangan hebat di dalam komunikasi kalian sehingga dia berubah ya, berubah cara berpikir, dan dia memandang kamu seperti apa, beda sekarang itu. Kita lihat dulu ya kondisinya ke depan, nanti lihat pandangan dia. Tuh, ke depan nanti Four of Swords, berarti hubungan ini bakal banyak masalah dan dia bakal banyak kayak nyuekin kamu. Four of Swords, karena dia capek. Capek banget. Ini akibat mungkin banyak ribut, banyak apa ya, konflik, cekcok gitu ya dalam komunikasi. Ini tuh dia capek, jadi sering kayak nggak mau ngehubungin kamu, bahkan kayak bukan ngejauh ya, tapi lebih kayak ternyata saya punya pasangan nggak bikin saya bahagia gitu. Jadi akhirnya apa, dia saya kayak slow respon dan kayak mulai seneng sendiri, apa-apa sendiri gitu. Nggak, aku lihat di sini nggak ada perselingkuhan, cuman memang dia jadi kayak males buat ngehubungin kamu. Seven of Wands, dia nanti selalu apa-apa sendiri berusahanya, dan dia selalu ngekip cerita hidup dia karena ya itu kecekcokan itu terjadi, dan dia mengira kamu tuh nggak ikhlas di dalam hubungan ini. Makanya dia berpikirnya beda, udah beda lagi, bukan mikir kamu pacarnya atau kamu suaminya atau kamu istrinya ya, dan udah ngerasa oh jadi selama ini tuh kamu nggak ikhlas sama aku ya gitu. Ih, nggak enak banget kan digituin. Dia punya pikiran ke sana loh. Orang yang punya pikiran ke sana sembuhnya hilang sembuhnya itu lama gitu loh ya. Jadi dia ngerasa kayak infil tuh bukan jijik ke kamu ya, tapi kayak dia jadi ngerasa kayak males berusaha memperbaiki hubungan ini. Orang kamunya juga kayak gitu, katanya gitu. Orang kamunya juga kayak ngeledekin dia atau menghina, jadi dianya ngerasa tersinggung gitu. Emang orangnya gampang kesinggungan ya. Di sini ada Aries sih sama Capricorn sama Leo. Nah, orangnya nggak mau dibilang nggak bisa, nggak mau dibilang numpang, nggak mau dibilang kondo atau segala macem atau pengeretan katanya orang Sunda namanya. Enggak kayak gitu. Dia nggak suka dengan kata-kata itu, pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan dia ke kamu. Dan ini juga bisa jadi dari gara-gara hal itu dia jadi males gitu komunikasi. Dan pandangan dia ke kamu seperti apa sih? Prince of Wands, sebenarnya dia ngerasa memandang kamu tuh adalah wanita atau laki-laki yang hebat, seseorang yang apa ya, kok ini ya gitu, kok orangnya energik banget ya, ceria banget ya gitu, segala sesuatu yang diinginkan dapet gitu. Udah seneng banget jadi pasangannya. Ini yang ada di dalam pandangan dia ke kamu. Terus dia lihat juga kamu orangnya juga sepertinya selalu memaafkan kesalahan dia gitu ya. Kamu juga selalu nggak perhitungan, tapi kan dia kaget kalau kamu tiba-tiba berubah. Ini yang membuat dia saat ini kayak malas ngehubungin kamu tuh. Eight of Cups, berubah dia karena kamu sudah mulai cerewet, bawel, ngomplainin dia ya. Ini Pisces ya energinya ya, kayak mana coba. Pasti pusing kalau diminta hak-haknya, dan tersinggung lah pasangannya gitu ya. Dia tidak bisa memenuhi kewajibannya, pada akhirnya renggang lah hubungan ini karena hal yang sepele gitu. Ada lagi nggak? Queen of Wands, sebenarnya dia tertarik sama kamu, sangat tertarik sama kamu ya. Kamu punya sisi keseksian yang membuat dia tuh gak bisa move on, bahkan ninggalin kamu gitu. Sebenarnya dia udah nyaman sama kamu, dia merasa pasangan dia tuh kamu loh gitu. Dia bukan lagi mencari pacar, tapi memang dia udah jadi pasanganmu gitu. Dia
dia ngertiin kamu. Terus juga dia selalu bantu mungkin ya kesusahan kamu. Mungkin ini menurut dia sudah bantu banyak hal, tetapi kamu menganggapnya beda karena di sini lebih banyak keluarnya finansial. Kamu ngerasa memang dia dia banyak kurang nih. Gimana sih katanya sayang, tapi kok nggak ada pemberian yang apa ya, tanda mata lah, tanda cinta gitu. Masa sih iya nggak ngasih sepeser pun atau memberikan apa. Nah, dan lucunya juga dia kenapa sih nggak ini ya, nggak peka gitu loh. Kalau kamunya baik malah udah kebablasan, dicuekin gitu. Kebaikannya dikira nggak bakalan nuntut minta ini minta itu, yang penting ada waktu buat dia, dan ternyata salah. Selama beberapa lama kalian dekat, kalian berumah tangga, kalian berpacaran, dia belum pernah memberikan itu yang diinginkan kamu. Harusnya diminta baru ngomong, baru dibelikan, baru diadain kayak gitu. Dan dia juga kaget kalau kamu, oh ternyata kamu seperti itu ya. Oke, kita lihat ya sebenarnya bagaimana saat ini pikiran dia ke kamu. Oke, kalian berdua ini sama-sama pakai topeng ya. Kamu mungkin pura-pura baik untuk tetap apa ya, seperti memang kamu di sini masih butuh dia ya. Kamu pakai kepura-puraannya kamu, pakai topeng kamu agar dia itu tidak pergi dari kamu. Karena sebenarnya kamu mencintai dia, tapi kamu tidak memperlihatkan sikap kamu yang asli. Kamu kalau cerewet, atau kamu suka nuntut, atau kamu ini pengennya jadiin ratu atau raja, pengen dilayan, tapi dari dianya beda ya. Dari bikin kamu harus kerja keras, harus nabung sendiri, harus usaha sendiri, harus ketemu dengan biaya sendiri gitu. Dan aku lihat di sini kamu pura-pura supaya dia tidak sakit dengan ucapan kamu atau kebenaran yang ada. Jadi kamu melindungi dia dari rasa malunya ya, karena kamu ngejaga ucapan yang sebenarnya gitu. Dia juga pakai topeng ya, dia juga pakai topeng biar dia nggak dituntut banyak dari kamu. Makanya dia berpura-pura susah juga bisa, berpura-pura, tapi kayak emang aslinya dia nggak punya kerjaan. Nggak mungkin ya kalau dia sampai nggak bisa cari kerja. Atau emang kalaupun nggak bisa cari kerja ya dia kan bisa usaha, misalkan berdagang, dan pasti ada hasil dong gitu. Walaupun dia dikasih ke orang lain gitu, orang tuanya dulu kayak, tapi kan dia harusnya ada juga buat kamu, jangan sampai kosong ya. Nggak cuma ucapan doang sayang, tapi adalah buktinya gitu. Dan ini perasaan dia ya di hubungan ini. Sebenarnya dia banyak bertanya nih sama banyak temannya. Dia sering menceritakan bagaimana dia saat ini, seperti apa dia. Nah, banyak yang berbagi gitu, berbagi ilmu. Memang orangnya di sini seperti kayak anak-anak, pengennya diperhatiin aja, terus banyak bertanya. Tapi nggak tahu ngerti nggak tuh dia dikasih saran mungkin sama orang yang jauh lebih muda atau lebih tua atau sepantaran, tapi dia tetap aja nggak percaya. Kenapa? Karena dia ngerasa diri dia itu udah banyak ilmu. Ya bisa jadi dia terlalu menganggap dirinya benar terus, makanya dia nggak berubah. Kalau dia mau dengerin kata orang, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan yang terjadi di dalam hubungan dengan kamu. Dia pasti memberikan sesuatu atau membuat kamu bahagialah dengan cara apa yang dia biar dia dia bisa membahagiakan kamu dengan caranya dia. Sebesar apa yang dia mampu dapetin ya pasti dikasih ke kamu gitu, karena dia pengen ngebahagiain kamu gitu. Kalau lama kelamaan gak diminta, dia nggak sadar walaupun dia sebenarnya pengen ngasih, tapi dalam bentuk ngasihnya ini dia seperti menentukan kalau dia dapat uangnya 10 juta, 20 juta baru ngasih ke kamu. Tapi kalau kurang dari segitu dia nggak ngasih-ngasih, ya jelas lah kamu pasti marah ya kan, pasti kamu komplain ke dia, dan dianya malah nggak terima. Di sini malah jaga jarak, malah berubah gitu ya, kayak pakai topeng ya. Aslinya tuh dia siapa sih nggak mau terus terang gitu, mau udahan apa mau gimana, kok nggak ada bicara. Akhirnya dia kayak ngerasa, lah selama ini saya bohongan gitu pas ngedeketin kamu atau gimana. Ini dia tersinggung lagi ya,
setiap perkataan apapun yang membuat hubungan ini harusnya jadi baik gitu ya, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari ucapan kamu, justru malah dia tersinggung, dia malah cari teman keluar ya, berteman dengan siapa aja, tapi itu pun tidak mampu membuat dirinya teringat kepada kamu, kayak ngejauh malahan, sikapnya kayak anak-anak, harus dicariin terus, harus diperhatiin terus, baru inget, baru mau makan, baru mau inget pulang, seperti itu kan anak-anak. Nah, dia saat ini seperti itu, seperti anak-anak yang harus dikasih tahu terus, ya. Dan aku ngeliat di sini ada playfulness. Dia kangen juga sih sama kamu ya, pengen sayang-sayangan gitu, dan lebih ke apa ya, sentuhan. Nah, setiap kali aku bikin video pasti keluar ini. Artinya apa? Pengen bermain-main, pengen deket sama kamu, pengen disayang itu berupa apa namanya, belayan ya. Jadi memang nggak cuma ngomong sayang, tapi dia seneng seneng diperlakukan seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Ya, ini energi dari Aries nih, ada Leo, Capricorn, Pisces, Cancer, Aquarius, Taurus, Virgo, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Libra. Ya, ini adalah energi kamu saat ini. Energi dia ke kamu memang seperti ini, membingungkan. Jadi antara aku lihat di kamunya menuntut, di dianya kayak kaget digituin, dan akhirnya kayak buru-buru mau kabur ya, mau cari aman supaya dia nggak ngerasa harus dibayar semua jerih payah kamu gitu ya, pengorbanan kamu. Bukannya dia minta maaf, bilang terima kasih, justru malah dia pergi ngehilang kayak gitu. Kalau kamu mau kembali atau harmonis di hubungan ini, ya kamu harus, misalkan nih belum pernah ketemu lagi, ya kamu datengin lagi, terus disayang kayak gitu kan, emang lelah ya kan, capek kamunya, tapi dia nggak mau imbal balik gitu ya, nggak bisa dong kalau hubungan kayak gitu. Jadi kayak apa ya teman-teman, dependensi ya, hubungannya toksik, hubungannya ngerusak, salah satu pihak aja yang berkorban, pihak lainnya itu cuman pingin kesenangan, nggak mau direpotin, nggak mau pusing, nggak mau disalahin. Ya bagaimana hubungan ini bisa sehat, berjalan dengan lancar? Tetapi dia memang sayang sama kamu, tergila-gila gitu ya, jatuh cinta. Memang iya, secara energi aku lihat dia sayang, kamu istimewa banget di hati dia, tapi yang kamu tuntut adalah pengorbanan dia atau sesuatu yang bisa dia berikan ke kamu, gitu ya. Pengen ada bukti nih, kok sampai hari ini cuman ngomong doang, nggak ada bukti di tangan yang bisa kamu lihat ya. Terus juga ya maunya kamu yang ngeduluin. Nah, dan aku lihat juga di kamunya ada something yang halangin ya di hubungan ini, atau mungkin kalian ini terlibat cinta yang sebetulnya terindikasi ke arah yang negatif ya, yang membuat hubungan itu akhirnya tidak berkembang, tidak berjalan dengan baik. Ini sebenarnya juga ada adil dari kamu gitu, kamunya yang kurang teliti lah intinya. Mungkin awalnya pengen bersenang-senang aja ya, kamu ya, bener nggak? Kamu cuma pengen bersenang-senang gitu. Kalau memang kamu nggak mau begitu, kenapa kamu punya masalah gitu ya, punya masalah yang rumit, ya anggaplah kamu sudah punya keluarga gitu, kenapa kamu masih maksain? Oke lah, kalau cinta itu memang datangnya tidak disengaja ya, mungkin itu sudah kehendak dari Sang Maha Pencipta, tapi ya kamunya nggak bisa ngerem, ya begini akibatnya ya. Dia butuh keputusan, dia butuh ketegasan kamu, dan dia juga udah jatuh cinta banget sama kamu gitu. Kalau aku ngerasa ini orang klop banget sih, kalau udah ketemu sama kamu tuh pasti nggak ngomong apa-apa, pengennya disayang aja. Kamu juga mulai gitu ya, terbawa-bawa suasana dan terbawa-bawa dari tingkah laku dia. Namun pada kenyataannya hubungan ini tuh bener-bener nggak sehat. Nggak sehatnya ya cuman satu orang yang berkorban ya. Terus juga aku lihat di sini halangannya udah ada yang punya anak, ada yang sudah single parent ya. Di sini ada yang masih bujangan, tapi pusing. Pusingnya apa?
pas pasangannya itu adalah orang yang punya masalah yang belum clear ya, di belakang keluarganya masih harus ada yang dibiayain, terus harus ada yang apa ya, yang diobatin gitu, mungkin ada yang sakit ya di Four of Swords. Jadi aduh gimana ya, mungkin ini adalah ujian ya orang-orang yang tidak bisa hidup bahagia dengan seseorang yang dia cintai karena terindikasi dari hubungan cinta segitiga atau masa lalu yang belum selesai, atau juga di sini ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ada saja ya, namanya kita dalam perjalanan hidup tidak apa ya, kalau waktu kerja melakukan ketidaksengajaan yang harus kita pertanggungjawabkan, pada akhirnya kan ini juga berpengaruh ya di dalam hubungan ini, sehingga dia tidak mengutamakan kamu, lebih mementingkan menyelesaikan karirnya, atau kamunya juga harus fokus nyelesain masalah yang ada di belakang ya. Jadi kamu juga biayanya nggak bisa keluar buat hal seperti ini terus. Pada akhirnya apa, ribut, cekcok, dan akhirnya dia seperti kayak jaga jarak sama kamu, atau kamunya yang udah nggak mau ngedeketin dia ya karena kamu sudah banyak kerugian. Mungkin kamu nganggapnya ini adalah kerugian, bukan pengorbanan karena kamu mencintai dia. Udah kebalik ya, karena rasanya udah sakit, jadi kalimatnya udah beda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Aduh, sebenarnya nih dalam hubungan percintaan ya, kalaupun keduanya itu udah nggak ada permasalahan di belakang, nggak ada embel-embel keluarga, nggak ada embel-embel hutang, ini bisa bahagia sih. Maksudnya bisa jodoh, karena nih ada kartu jodoh juga sih ya. Cuma aku lihat dianya infil karena uang dan ngerasa gitu, ini harus ada ininya, harus ada bayarannya, harus dihitung. Dia ngerasa kamu benar-benar perhitungan, dan ini bikin dia dendam banget sama kamu. Dan dari situ kayaknya kalian tuh sering bercekcok, sering marahan, nggak nyambung ya. Mau bagaimana ya teman-teman ya, ini namanya juga ujian, nggak ada yang tahu kalau mau diuji seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya, dan sehat selalu buat teman-teman. Selamat beraktivitas. See you next time. Dadah.